Hanya berjumpa dengan saya kali ini dengan reading untuk zodiak Leo untuk tanggal 18 sampai 23 Oktober 2025. Ini general reading belum tentu semua orang bisa resonate dengan yang personal. Reading kalian bisa cek deskripsi di bawah video, oke? General reading jangan mentah-mentah, energinya bisa lepas persatu tergantung bagaimana kamu yang merasa. Leo 18 sampai 23 Oktober 2025. Oke, di sini saya lihat mungkin kamu lagi ngepoin seseorang, tapi kamu merasa dia sepertinya agak menutup diri ya. Mungkin kamu tidak mendengar kabarnya atau semacamnya. Di sini juga beberapa dari kan ada perubahan di mana kamu mungkin pengen lebih berhemat ya. Berhemat dalam hal keuangan. Dan di sini juga saya lihat kamu mencoba untuk lebih fokus sama pekerjaanmu, lebih rajin mungkin atau semacamnya. Di sini juga kamu lagi banyak mencari tahu soal keuangan ya, cari tahu informasi tentang mungkin penghasilan tambahan atau semacamnya. Di sini mungkin ada hal yang berhubungan di masa lalu yang sepertinya cukup mengganggumu. Kamu mungkin butuh bantuan ya di sini untuk bisa mengatasi itu mungkin ya. Dan di sini juga bisa juga ini tentang kamu sangat memperhatikan sekali mana orang yang memang layak untuk dibantu dan mana yang tidak ya. Mungkin ada seseorang yang mungkin coba untuk minta bantuanmu atau semacamnya di sini. Di sini mungkin bakalan ada orang-orang yang memang berharap bantuanmu ya. Di sini juga mungkin ada hal yang dimana kamu merasa progresnya cukup lamban dan butuh kesabaran ya. Tapi hasilnya bagus di sini, karena ada kabar baik nantinya atau hasilnya bakalan memuaskan untukmu. Sini kamu mungkin banyak berdoa ya, banyak berdoa untuk agar cita-citamu, harapanmu terwujud, keinginanmu terwujud. Asik. Dan kamu juga banyak berdoa untuk perubahan dalam hidupmu. Kamu tidak ingin hidupmu stuck atau semacamnya. Dan mungkin kamu juga berdoa untuk lebih lebih dermawan jadi orang atau semacamnya. Bisa juga kamu mungkin bekerja di bidang jasa ya. Dan kadang mungkin ada situasi di mana kamu pengen cuti, istirahat dari pekerjaanmu untuk beberapa waktu. Mungkin kamu akan ambil cuti di sini. Ya, di sini kamu lagi butuh waktu untuk dirimu sendiri ya. Ada situasi di mana kamu mungkin mencoba untuk menolak permintaan orang yang pengen atau butuh bantuanmu. Mungkin karena
kamu juga merasa lagi tidak ada tenaga untuk membantu mereka, atau intinya kamu lagi pengen sendiri di sini, pengen istirahat. Ada hal yang kamu ada situasi di mana kamu terlalu memperhatikan hal yang sebenarnya tidak perlu diperhatikan ya, karena sebenarnya itu selesai dan kamu hanya butuh menunggu hasilnya dan fokus ke hal lain, atau intinya kamu terlalu mengkhawatirkan hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan di sini ya, karena mungkin kamu takut dengan hasilnya gagal atau semacamnya. Kamu mungkin terlalu mengontrol hasil di sini ya, ada isu terlalu mengontrol hasil, makanya kadang kamu merasa cemas atau khawatir. Atau bisa juga ada seseorang yang dimana kamu merasa ada potensi untuk bisa dekat sama orang tersebut, tapi kamu ragu apakah dia juga merasakan hal sama, atau apakah orang tersebut juga pengen ngobrol sama kamu atau dekat sama kamu. Beberapa dari kan mungkin lagi merasa kesulitan di sini dalam hal finansial, atau mungkin kamu kurang sehat atau semacamnya di sini. Mungkin kamu butuh untuk mengecas energimu atau membuat dirimu pulih. Saya lihat kamu coba untuk lebih memperhatikan energimu ya, agar tidak mudah terkuras di sini. Mungkin ada seseorang yang belum bayar utang di sini mungkin. Atau kamu mungkin punya banyak tagihan di sini yang perlu kamu bayar. Ada tantangan di dalam hidupmu di sini. Mungkin ada situasi di mana kamu mungkin merasa terlalu di zona nyamanmu, dan mungkin kamu sadar akan hal itu, dan itu jadi awal untukmu keluar dari zona nyamanmu ya, lebih berani menghadapi tantangan yang ada di depanmu. Beberapa dari kan masih single di sini, atau bisa juga kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk dirimu sendiri ya, mempedulikan kesehatanmu, kondisi finansialmu. Di sini juga mungkin ada kabar baik, kerja kerasmu akan membuahkan hasil, atau kamu akan segera menikmati hasilnya. Ini juga mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang single juga, dan secara finansial bagus, mandiri juga orangnya. Beberapa dari kan masih sering merasa dihantui oleh orang di masa lalu, atau kenangan masa lalu yang kadang membuatmu kesal ya, marah atau konflik. Mungkin kamu pernah bertemu atau kenal dengan seseorang di masa lalu yang benar-benar membuatmu stres atau kesal ya, marah. Bahkan mungkin beberapa dari kan agak dendam di sini sama orang tersebut.
Leo ya. Oke, di sini kamu akan sangat mencintai pekerjaanmu. Kamu lagi suka banget melakukan pekerjaanmu ya. Lagi senang banget melakukan pekerjaanmu. Dan kamu melakukannya dengan sepenuh hati di sini. Ada kepuasan juga di sini ya dalam hal pekerjaan. Mungkin awalnya kamu agak mageran ya, tapi di sini ada perubahan di mana kamu mungkin akan lebih rajin. Mungkin ada yang membuatmu semangat untuk melakukan pekerjaanmu. Atau kamu lagi belajar tentang hal baru di sini. Atau belajar untuk apa ini? Kamu pengen lebih ahli di bidang yang kamu ingin fokuskan. Ya. Bisa juga ada seseorang yang kamu sukai di sini. Dan dia mungkin penguasa hatimu, mungkin teman kerja, atau kamu sedang mencoba untuk belajar memahaminya. Memahami orang tersebut. Ya, ada seseorang yang kamu cintai. Bisa juga kamu dan dia sudah jadian, jika pun belum. Intinya kamu akan berusaha untuk menarik perhatiannya. Intinya dia adalah pemenang hatimu dan koneksi kalian akan semakin kuat di sini. Kamu merindukan dia, kamu lagi antusias banget sama dia. Kamu lagi gampang banget untuk merindu, ya semacam itu ya. Ace of Swords, Eight of Cups, Prince of Wands. Di sini kamu merasa orang yang cerdas tersebut sangat menarik di matamu. Mungkin orang yang kamu suka ini orangnya cerdas ya. Dan kamu sangat terpesona soal itu. Di sini juga ada hal yang kamu lepaskan dan kamu lebih percaya diri dibandingkan sebelumnya. Dan mungkin kamu juga lebih memperbaiki penampilanmu ya. Intinya kamu kemungkinan terlihat lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Setelah kamu melepaskan sesuatu ya. Bisa hubungan atau hal lain yang mungkin memberatkanmu. Kadang ada situasi di mana kamu itu ada keinginan untuk kembali lagi ya ke masa lalu. Tapi akhirnya kamu memutuskan untuk berhenti mengharapkan orang tersebut. Ya, kamu membuka lembaran baru di sini, fokus ke hal baru. Kan cepat atau lambat kamu mungkin akan menikah atau bertemu pasangan yang memang cocok sama kamu. Dan itu benar-benar sangat membuatmu merasa senang, bahagia, terpenuhi banget di sini ya. Mungkin kamu akan bertemu dengan orang yang memang orangnya romantis dan juga mencintaimu dan punya tujuan yang sama, yaitu menikah mungkin atau jadian. Intinya kemungkinan ini kabar baik ya untukmu dalam hal asmara. Sepertinya saya lihat orang baru ini, bukan orang lama. Ya, intinya yang lama itu sudah selesai. Kamu juga akan pulih di sini, healing dari masa lalu. Bahkan mungkin mulai
intinya selesai ya dari masa lalu. Di sini kamunya mungkin kamu pernah sangat mencintai orang di masa lalumu, tapi sepertinya perasaan tersebut beransur-ansur hilang dan kamu akhirnya move on sepenuhnya dari orang tersebut dan siap untuk kehidupan barumu, cerita barumu, ya asmara baru. Mungkin kamu awalnya dimulai dengan pertemanan atau dikenal sama teman. The Moon. Awalnya kamu agak ragu ya, tapi ternyata setelah dijalani, ternyata dia orangnya sangat peduli ya. Ya, intinya di sini kamu merasa dipedulikan banget sama orang ini ya. Kita dari orang yang kamu fokuskan. Iya, orang yang difokuskan dia. Four of Wands, Three of Wands, Leo, 18 sampai 23 Oktober 2025. Dia ini sebenarnya pengen menikah, cuman orangnya agak santai ya, karena dia juga tidak ingin terlalu terburu-buru atau semacamnya. Ya orangnya sangat teliti banget dan berhati-hati dalam memilih pasangan. Dia tidak ingin salah pilih atau semacamnya di sini ya. Dia benar-benar mengamati, benar-benar orang yang bakalan dijadikan pasangan hidupnya. Jika memang itu kamu, dia akan pilih kamu. Bakalan ada kabar di mana mungkin dia akan menunjukkan kalau dia pengen serius sama kamu. Di sini ada hal yang membuat dia kecewa. Mungkin dia menunggu perhatianmu tapi kamu tidak muncul. Ya, kadang ada situasi di mana dia merasa tidak diprioritaskan olehmu. Dia sepertinya memang butuh kepedulianmu ya, butuh perhatian di sini. Mungkin dia merasa dia sudah menunjukkan kepeduliannya sama kamu dan dia pengen mungkin kamu membalas kepeduliannya. Di sini dia lebih ke mode nunggu dibandingkan cari kamu ya. Ada perubahan dari sikapnya yang mungkin awalnya dia yang berusaha untuk mulai duluan, tapi di sini dia lebih coba untuk diam ya. Mungkin dia pengen tahu kamu gimana responnya ketika dia tidak mencari. Dia juga sekaligus memanifestasikan kamu di sini untuk lebih ekspresif. Ya, di sini ada sikap manipulasi, tapi manipulasinya ini untuk menarik perhatianmu ya. Ya, dia mencoba untuk bersabar di sini. Sebenarnya dia sangat-sangat merindukanmu, tapi dia berusaha untuk cuek di sini ya. Dia juga pengen merasa jika dia laki ya, kalau kamu juga menginginkan dia. Ya mungkin pengen juga merasa dianggap seperti pasangan atau raja mungkin bagimu. Kamu ratunya ya, semacam itulah ya. Ada hal yang membuat dia bad mood di sini. Atau mungkin ada situasi di mana dia membandingkan dirinya sama orang lain. Atau mungkin ada hal yang membuat dia merasa lagi butuh waktu untuk diri sendiri, sehingga sikapnya memang agak cuek di sini, bahkan terlihat agak jaga jarak dari kamu ya. Mungkin dia lagi punya masalah dalam hidupnya. Mungkin ada situasi di mana dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Ya.
sehingga dia terkesan seperti membatasi diri ya darimu. Ya, dia lagi butuh waktu untuk melepaskan hal tersebut sehingga dia bisa ada semangat untuk bisa cari kamu atau membahas soal hubungan kalian atau bicara sama kamu ya. Dia kemungkinan lagi butuh waktu memang. Makanya dia agak jaga jarak dari kamu. Kita lihat lagi. Oke, di sini saya lihat dia merasa stuck banget sama hidupnya. Dia tidak tahu dia harus ngapain. Mungkin dia lagi punya masalah. Di sini mungkin dia punya tanggung jawab ya, yang mesti dia selesaikan sehingga dia memang terlihat agak lamban di sini. Dia juga sebenarnya merindukanmu. Mungkin ada situasi di mana kamu merasa dia agak pasif ya. Sebenarnya bukan pasif tapi lebih ke lamban di sini. Mungkin lagi punya urusan sama hidupnya sendiri, pekerjaan mungkin ya. Dan di sini juga ada seseorang yang merasa tidak diprioritaskan ya olehmu. Dia merasa kamu membingungkan sehingga akhirnya dia memutuskan untuk ngekat kamu dari hidupnya. Atau mungkin ada seseorang yang merasa dibohongi atau dikhianati olehmu. Ambil yang mana resonate, oke? Ya, dia memilih untuk move on di sini dan cari yang baru. Atau jika pun bukan itu, saya juga di sini ada seseorang yang memang sedang dia coba untuk cut dari hidupnya ya. Mungkin dia ditipu oleh seseorang atau semacamnya. Ya, saya lihat dia memang lagi punya masalah di sini, urusan ya. Dan ketika dia sudah selesai, dia pasti akan cari kamu di sini, karena dia juga sebenarnya merindukanmu dan tidak sabar untuk menunjukkan kepeduliannya sama kamu. Ya, bakalan ada kabar, mungkin dia akan menghubungimu duluan. Ya, karena di sini dia energinya lagi tidak balance ya. Lagi terkesan pelin-pelan atau semacamnya. Mungkin dia ada rencana untuk menghubungimu tapi dia tunda. Ya, setelah urusannya selesai dan dia mulai merasa lega dari masalahnya, setidaknya masalahnya selesai ya, baru mulai ada perubahan dari sikapnya, mulai menunjukkan antusiasnya lagi terhadapmu kan. Ya. Karena di sini juga sebenarnya gelisah ya, kepikiran sama kamu dan sangat-sangat merindukanmu. Dan orang-orang yang terkait. WPOYHADQM VUCFNLS. Semua rekan kamu datang terkait Libra, Gemini, Sagittarius, Virgo, Leo, Taurus, Scorpio, Sagittarius, Cancer, Aquarius ya, Capricorn, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Leo, Taurus, Cancer, Libra, Sagittarius, Cancer, Sagittarius, Pisces, Scorpio, Aries, Taurus, Virgo, Pisces, sekali lagi Libra. Oke, itu untuk energinya. Terima kasih, bye-bye.